Bu Ana, kita mulai Bu Ana. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu dosen dan peneliti yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pada sore hari ini kita ketemu lagi di channel yang sama di Ngopsik, yaitu Ngobrol Psikologi. Asik, masih di seri tentang research and publication. Ini adalah episode ketiga dari ngobrol sore kita dengan tema besar research and publication. Setelah di minggu pertama kita sudah ngobrol bareng Pak Gumgum tentang pentingnya melakukan penelitian dan publikasi. Dan minggu lalu kita bicara tentang bagaimana membuat latar belakang penelitian, dan hari ini kita akan bicara tentang metode penelitian kuantitatif. Dan sore hari ini juga kita sangat beruntung sudah berkenan Ibu Ana Armeni Rangkuti yang akan menyampaikan materi ini karena beliau adalah memang ahlinya dalam bidang ini. Jadi sebelum saya mulai, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ, Program Studi Psikologi, Bu Zarin, Ais, dan teman-teman sekalian yang sudah luar biasa. Bu Lupi juga yang sudah menyiapkan poster untuk terselenggaranya. Baik, sedikit profil Ibu Ana, narasumber kita sore hari ini. Bu Ana Armeni Rangkuti, beliau adalah dosen Fakultas Pendidikan Psikologi UNJ, sudah cukup lama bergabung di Psikologi UNJ. Beliau menamatkan S1 Psikologi dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, kemudian melanjutkan S2 di bidang psikometri dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, dan saat ini sedang menempuh program doktoral di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kita doakan semoga beliau cepat selesai dan lancar. Baik, tanpa berpanjang lebar, saya menyerahkan kepada Bu Ana. Kita akan mendengarkan paparan Bu Ana sampai kurang lebih 30 menit. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan waktu dan tempat Bu Ana. Baik, terima kasih Pak Herdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Jelas, Ibu. Okay. Jelas, Mbak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sama-sama belajar di sini, seperti kata Bu Zarin ya. Hari ini kita belajar bersama. Saya mungkin juga akan bisa mendapatkan sesuatu dari Anda dan teman-teman semua yang mahasiswa dan juga para dosen juga. Mungkin kita akan saling share seperti itu. Jadi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang metode penelitian kuantitatif yang mungkin akan sangat-sangat luas untuk dijelaskan dalam waktu 1 jam kurang lebih. Ya. Jadi mungkin poin-poinnya aja ya Pak Herdi ya. Ya, iya Bu. Nanti kalau metode penelitian kuantitatif 1 semester kalau nggak salah. Betul, ini di berapa SKS dipadatkan jadi hanya 45 1 jam Bu. Iya itu udah. Ya kita ambil poin-poin pentingnya aja ya. Silakan, jadi teman-teman mahasiswa selamat datang di sini ya sampai ke selamat berjumpa kembali dengan saya yang sudah lama tidak beredar di UNJ. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sekalian temu kangen, kemudian saling share tentang hal-hal yang terkait dengan metode penelitian kuantitatif. Ketika pertama kali membaca atau mendengar tentang metode kuanti, kira-kira apa yang ada di benak teman-teman sekalian? Apakah sesuatu yang menjenuhkan atau sesuatu yang terkait angka gitu ya? Mungkin seperti itu ya. Jawabannya masing-masing bisa disampaikan dalam hati mungkin. Tapi intinya adalah ketika kita bicara tentang metode kuanti, maka tidak akan bisa terlepas dari yang namanya statistika. Statistika sebagai salah satu
muatan yang ada dalam metrik kuanti. Kemudian juga psikometri. Psikometri saya yakin teman-teman apalagi yang sudah ngambil mata kuliah skripsi semester ini adalah mata kuliah yang sudah berlalu gitu ya. Mudah-mudahan masih ada diingatan ya. Tapi semester yang lalu sempat belajar lah insya Allah seperti itu. Kemudian ada tentang penyusunan skala psikologi. Nah, apalagi kira-kira yang terkait dengan metrik kuanti? Mungkin ada konstruksi tes. Kemudian ada aplikom gitu ya. Dan ada lagi, nah ini gongnya nih, TPS. TPS inilah yang nanti akhir dari semua yang Anda lakukan untuk mempersiapkan diri menulis skripsi. Nah, ini semua ada di semestanya Medlit Kuanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengaitkannya hanya dengan 2 saja dari 5 poin ini, yaitu yang statistika dan yang psikometri. Artinya kita perlu memetakan apa sih kaitan Medlit Kuanti dengan statistika dengan psikometri. Yang lain seperti misalnya penyusunan skala itu saya yakin ini kaitannya dengan psikometri cukup erat dan memang turunannya dari psikometri. Konstruksi tes juga, aplikom juga, dan TPS saya pikir ini teknis ya sifatnya dan bisa dibaca atau dipelajari sendiri. Tapi dengan bantuan dosen tentu saja. Ya. Nah, kemudian untuk membatasi topik kita hari ini agar tidak melebar kemana-mana, maka saya membuat beberapa poin topik pembahasan. Yang pertama adalah metrik kuantitatif itu sendiri. Yang kedua, psikometri dan statistika. Yang ketiga, metrik kuanti dan psikometri. Yang keempat, metrik kuanti dan statistika. Dan yang kelima, sistematika skripsi kuantitatif. Ini adalah pesan sponsor dalam tanda petik dari Bu Kaprodi kita untuk lebih merefresh teman-teman semua tentang skripsi kuantitatif seperti apa dan bagaimana caranya. Baiklah, kemudian kita lanjut ya. Tentang penelitian kuantitatif itu sendiri secara definisi itu adalah metode yang digunakan untuk menguji teori secara deduktif, berbeda dengan kualitatif yang induktif, ya. Yaitu dengan mencari hubungan antar variabel. Variabel itu sendiri diungkap dengan instrumen pengukuran yang menghasilkan data berupa angka yang kemudian dianalisis menggunakan teknik uji statistika. Ketika prosesnya kita lalui dengan tepat, dengan prosedur yang benar, maka kesimpulan penelitian kita akan bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga ketika kalau kita mau publikasi atau kita mau membagi hasil penelitian kita kepada orang lain, kita tidak ragu lagi untuk menyampaikan bahwa kesimpulannya adalah A, bukan A aksen atau bukan A minus. Seperti itu. Dan memang orang-orang kuanti adalah orang-orang yang ibaratnya yang pengen jelas-jelas aja gitu, yang jelas-jelas aja. Artinya bukan berarti yang paling nggak jelas. Maksud saya kuanti itu pengennya melihat objek itu ada, diketahui berapa besarnya dan seterusnya. Saya ingat dulu jokes ketika ambil psikometri di UI, Bang Hamdi pernah bilang, Prof. Hamdi bilang, orang psikometri itu sampai nanti di akhirat masih mempertanyakan true score itu berapa ya, gitu. Tapi intinya adalah orang-orang kuanti mungkin memang orang-orang yang pengen melihat sesuatu secara objektif. Kita tidak bahas secara filosofisnya ya, untuk sejarah filosofi dan seterusnya, karena ini saya pikir lebih pada praktikalnya aja. Nah, kemudian setelah kita paham tentang penelitian kuantitatif definisinya seperti ini, maka ini adalah tipe-tipe penelitian kuantitatif yang bisa kita pakai salah satunya nanti pada saat penelitian, baik itu skripsi, ataupun disertasi, ataupun tesis, ataupun nanti di dunia kerja. Ya. Ada 2 garis besar, yaitu yang pertama penelitian non-eksperimen, ini seperti ibaratnya sama dengan survei ya. Kemudian ada yang eksperimen. Yang non-eksperimen ini ada sifatnya yang tipenya itu korelasional, ada yang komparatif atau perbandingan, dan ada yang deskriptif. Nah, kemudian kalau yang eksperimen ada yang bersifat lab atau dilakukan di lab, ada yang dilakukan di lapangan. Saya pikir ini waktu kuliah seperti sudah dijabarkan ya, apa saja sih penelitian korelasional itu, contohnya komparatif itu, dan yang deskriptif seperti apa. Nanti mungkin ditanya jawab akan lebih luas kalau ada yang masih pengen mengeksplorasi tentang ini ya. Nah, isu yang menarik
akhir-akhir ini adalah ketika mahasiswa masa pandemik ini harus menulis skripsi, harus penelitian. Kira-kira apa yang harus kita lakukan nih? Nggak mungkin kan menunda kelulusan bertahun-tahun berikutnya, ataupun kayaknya harus ada cara lah untuk tetap mahasiswa bisa melakukan penelitian. Mungkin bisa dengan web survei atau bisa dengan web eksperimen. Nanti teman-teman ini sepertinya Bu Paprodi nanti bisa mungkin membuat sesi sendiri tentang web survei itu seperti apa saja tekniknya, ketentuannya dan seterusnya. Web eksperimen juga seperti apa teknik dan ketentuan segala macamnya, sehingga nanti teman-teman yang mau skripsi tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan penelitian di masa pandemi. Kita nggak tahu akhirnya untuk lockdown ini sampai kapan gitu ya. Sementara kita nggak bisa untuk ambil data ke lapangan, kemudian kampus juga belum bisa aktif sepenuhnya. Mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya dari Prodi. Kemudian, nah kita kaitkan nih sekarang antara psikometri dan statistika. Di benak kita ada psikometri dan ada statistika. Bagaimana posisinya dalam penelitian kuantitatif? Oke. Kalau kita lihat dalam prosedur penelitian kuantitatif, tentu saja penelitian itu harus ada masalahnya dulu kan ya, ada rumusan masalah, kemudian cari teori atau yang pro dan kontranya seperti apa, kemudian ambillah posisi Anda di mana, lahirkan hipotesis tertentu, kemudian buktikan hipotesis itu dengan pengumpulan data empiris di lapangan. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mengumpulkan data, itu siapa saja sumber datanya, sifat datanya, dan seterusnya. Juga termasuk instrumen pengukurannya pakai yang seperti apa, atau punya siapa, apakah bikin sendiri atau adaptasi. Ya. Nah, kemudian kalau data sudah dapat, maka dilakukan analisis data dan interpretasi untuk pengujian hipotesis. Ya. Kemudian nanti sehingga dapat ditarik kesimpulan dari penelitian kita yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi ini prosedur penelitian kuantitatif secara umum. Kalau ada yang bertanya, lalu di mana tryout itu di mana gitu ya posisinya? Di sini mungkin di bagian pengumpulan data empiris sudah masuk dalam konteks tryout juga, dalam penelitian final juga. Kemudian ini adalah kaitan sama psikometri yang instrumen ini, sementara yang analisis data dan interpretasi itu kaitannya dengan statistika. Jadi saya pikir dengan bagan ini, teman-teman bisa memposisikan di mana sih psikometri dipakai, kapan dipakai, kemudian statistika juga kapan dipakainya dalam suatu penelitian yang saya lakukan, gitu ya. Mudah-mudahan ini membantu untuk memetakan dalam benak kita. Nah, kemudian terkait dengan dua hal ini, psikometri dan statistika. Kalau psikometri itu intinya adalah digunakan saat menyusun atau mengadaptasi serta menguji instrumen. Sementara statistika digunakan saat menguji hipotesis penelitian. Sama-sama misalnya korelasi. Kita mengenal konsep atau prosedur korelasi, product moment misalnya. Nah, itu bisa dipakai di psikometri, bisa juga dipakai di statistika. Kalau dalam psikometri, korelasi itu dipakai pada saat mungkin Anda familiar dengan corrected item total correlation gitu ya, itu kan pakai R product moment. Kemudian di statistika Anda misalnya penelitian Anda mempunyai hipotesis korelasi, ada hubungan antara motivasi dengan prestasi kerja misalnya. Nah, itu juga pakai korelasi product moment. Jadi sama-sama product moment bisa dipakai di psikometri, bisa dipakai di statistika. Cuman posisinya pada saat psikometri itu adalah kaitannya dengan instrumen. Kalau pada saat pemakaian di statistika adalah kaitannya dengan pengujian hipotesis. Nah, bisakah psikometri dan statistika digabungkan saat penelitian? Bisa, salah satunya dalam sistem analisis data, misalnya SEM. Di dalam SEM itu kan ada dua tahapan, measurement model dan structural model. Measurement model itu adalah untuk menguji instrumen yang dipakai, sekaligus juga data yang sama dipakai untuk structural modelnya untuk menguji hipotesis. Kemudian bisa juga dalam sistem pengumpulan data, misalnya tryout terpakai, terlepas dari kontra tentang tryout terpakai ya, tapi intinya adalah psikometri dan statistika bisa digabungkan pada saat penelitian kuantitatif. Nah, sekarang kita kaitkan metrik kuanti dan psikometri. Kalau tadi kan psikometri dan statistika, sekarang metrik kuanti itu sendiri dengan psikometri. Apa saja peran psikometri dalam penelitian kuantitatif? Maka ada 4 peran besar, peran utama yang ditampilkan di sini, yaitu pertama mulai dari konstruksi instrumen,
adaptasi instrumen, atau kita juga melakukan validasi instrumen ataupun reliabilitas atau kemudian reliabilitas instrumen. Jadi intinya kata kunci kalau psikometri dalam penelitian kuantitatif adalah kaitannya dengan instrumen. Jadi itu aja yang dimana kita jadi lebih gampang mikirnya, nggak ribet gitu ya. Kalau ingat psikometri kan ingatnya true score dan segala macam, kayaknya bikin pusing duluan ya. Tapi kalau misalnya kita aplikatifnya aja untuk masa skripsi ini, maka ingatlah psikometri itu kaitannya dengan instrumen. Kemudian tentang metrik kuanti dan statistika, bagaimana hubungannya? Tadi seperti tadi disampaikan, metrik kuanti dan statistika itu berfungsi untuk pengujian hipotesis pada saat kita akan mengambil kesimpulan, kemudian hipotesis akan harus diuji dengan teknik statistika tertentu. Nah, untuk pengujian hipotesis itu sendiri, apa saja yang harus diperhatikan? Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat pengujian hipotesis. Yang pertama adalah jenis data yang kita punya itu data apa? Misalnya ada jenis data di sini ya, data nominal, misalnya itu NIM mahasiswa, kemudian nomor ruangan, itu namanya semua data nominal atau diskrit. Data ini tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dikalikan, tidak bisa dibagikan, hanya sebagai pembeda saja. NIM-nya si mahasiswa A sekian, NIM-nya mahasiswa si B sekian. Misalnya kalau dijumlah NIM-nya nggak bisa kan, nggak ada gunanya juga gitu. NIM-nya jadi banyak gitu, nggak ada gunanya dan memang tidak bisa dijumlah karena itu hanya membedakan. Kemudian yang kedua adalah data ordinal. Misalnya ranking siswa di kelas. Antara ranking 1 dengan ranking 2 jarak nilainya mungkin 0,5. Tapi ranking 2 dengan ranking 3 mungkin jarak nilainya adalah 1,5. Jadi tidak ada interval yang ajak, yang tetap di antara nilai ranking-ranking yang didapatkan. Ini disebut data ordinal. Data ordinal juga tidak bisa dijumlah. Kemudian data interval. Data interval ini yang banyak kita pakai di dunia psikologi ya, misalnya skor IQ, nilai matematika, ataupun skor motivasi, dan seterusnya. Ini yang banyak kita pakai. Kemudian yang terakhir adalah data rasio. Misalnya tinggi badan, panjang meja, berat badan, dan seterusnya. Ini data-data yang memang eksak, yang memang ada nol mutlaknya, ada titik tolak yang jelas, yaitu nol mutlak. Nah ini, keempat jenis data ini perlu kita kenali, data kita yang kita punya itu yang termasuk jenis data yang mana. Nah, nanti ketika kita sudah tahu jenis data, maka akan memudahkan langkah berikutnya. Ini ringkasannya ya, bagian jenis data, data diskrit atau nominal, ya dia membedakan antara si A dengan NIM sekian, dengan si B dengan NIM sekian, itu membedakan. Oke. Tapi dia tidak punya tingkatan bahwa si A yang NIM-nya lebih kecil, maka nilai efek apa dia akan lebih bagus daripada si B yang NIM-nya lebih besar. Nggak gitu juga ya. Jadi cuman dia membedakan aja. Ya. Kemudian yang ordinal membedakan yang ranking 1 dengan ranking 2, dengan 3, dan seterusnya. Dan dia juga mempunyai tingkatan. Tapi seperti tadi disampaikan, dia tidak punya jarak yang sama. Bisa saja yang ranking 1 rata-ratanya 9,5, ranking 2 9,4, ranking 3 7,5. Ya, yang penting dia udah diurutkan aja. Jadi jaraknya mau sama mau enggak, tidak jadi patokan, hanya dua ini membedakan dan mempunyai tingkatan. Yang interval, jenis data interval itu membedakan, dia juga mempunyai tingkatan, dia juga mempunyai jarak yang sama seperti tadi IQ, skor motivasi dengan skala-skala yang kita buat, skala Likert dan seterusnya. Dan data rasio ini paling sempurna datanya. Dia membedakan bahwa panjang meja yang 50 cm lebih panjang daripada yang 20 cm. Dia juga mempunyai tingkatan, dia juga mempunyai jarak yang sama. Ingat aja penggaris itu kan sentimeternya jelas tuh, jarak 1 cm dengan 2 cm dan seterusnya. Kemudian juga mempunyai nol mutlak, ada patokannya, nol yang bersifat mutlak. Ini kalau kita sudah pahami jenis-jenis data yang kita punya, mudah-mudahan akan sangat membantu. Nah, setelah kita pahami jenis data, ini kan ada beberapa step nih, bagaimana menentukan jenis uji hipotesis penelitian. Yang pertama tadi tentukan jenis data. Oke, tadi udah kita coba kenali ya. Kemudian yang kedua, temukan kata kunci dalam hipotesis penelitian. Apakah hubungan atau perbedaan? Apakah asosiasi atau komparasi? Ya.
Kemudian temukan bagaimana distribusi data yang kita punya, apakah berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal atau tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian yang keempat adalah temukan berapa jumlah kelompok sampel. Apakah 1 atau 2 atau 3 atau lebih dari kelompok sampel yang kita punya. Misalnya kelompok sampel mahasiswa, ada juga kita membandingkannya dengan kelompok sampel SMA gitu misalnya. Atau kelompok sampel laki-laki dengan perempuan dan seterusnya. Dan satu lagi mungkin ada berapa variabel yang kita punya sehingga nanti ketika kita menguji hubungan apakah itu multikorelasi ataupun cukup dengan korelasi bivariat saja. Apakah multivariat ataupun bivariat. Oke, kemudian kalau kita sudah pahami ataupun sudah memetakan yang 4 tadi itu, sehingga nanti jenis-jenis hipotesis jenis uji hipotesis dengan statistika parametrik ataupun non parametrik bisa kita lakukan. Yang ini contoh jenis-jenis uji hipotesis dengan statistika parametrik. Parametrik itu adalah yang asumsinya data berdistribusi normal, datanya interval atau rasio, kemudian apalagi sampel diambil secara random misalnya ya. Untuk idealnya. Kalau yang hanya misalnya satu variabel saja dan kita ingin menggambarkan antara variabel kita, kondisi variabel kita di kelompok sampel kita dengan populasinya pakai deskriptif dengan tes, komparatif dua kelompok sampel. Ini kalau di kuliah dulu istilahnya dependent sample test, kalau yang ini independent sample test gitu ya. Komparatif lebih dari dua kelompok sampel, maka ada ANOVA, ada one way ANOVA ataupun two way ANOVA atau ANOVA faktorial. Kalau yang asosiatif atau hubungan, apabila kita mempunyai sampai yang ini ya. Kalau yang asosiatif kita mempunyai dua variabel atau lebih yang akan kita korelasikan. Jadi kelompok sampelnya sama, tapi kita ukur dua kali. Jadi kita dapatkan dua variabel. Misalnya motivasi dengan prestasi. Apalagi kira-kira well-being dengan kualitas hidup, well-being dengan kebahagiaan misalnya dan seterusnya. Sama aja ya. Seperti intinya adalah ada dua variabel yang akan kita dua variabel atau lebih yang akan kita korelasikan. Ini nanti pemetaan ini bisa menjadi patokan kita untuk mengambil keputusan yang mana teknik uji hipotesis yang kita gunakan. Kalau ternyata data kita misalnya nominal ataupun ordinal, maka mau nggak mau kita pakai jenis statistika non parametrik. Nah ini ada binomial, ada rantes, ada McNamara. Memang waktu kuliah mungkin tidak sedalam parametrik penjelasannya. Karena asumsinya kalau psikologi pengukurannya itu adalah menghasilkan data interval. Jadi lebih banyak dibahas di statistika parametriknya. Tapi ini bisa kita lakukan juga. Jadi dulu ada beberapa mahasiswa yang memang di kelas mungkin dia tidak mendapatkan materi ini, tapi pas skripsi dia harus pakai ini, sehingga belajar pakai misalnya main Whitney test dan seterusnya, dan berhasil juga kok mendapatkan skripsi dengan nilai yang bagus. Gitu. Jadi saya pikir tidak tergantung juga apakah dosen mengajarkannya atau tidak, tapi ini adalah bagaimana hipotesis kita, apa yang harus kita lakukan, data kita bagaimana sehingga teknik uji hipotesis apa yang paling tepat. Gitu. Oke, selanjutnya kalau kita sudah bisa menentukan teknik ujinya, nggak usah repot-repot ngitungnya, kasih aja ke software statistika untuk perhitungannya. Jadi saya pikir ketika Anda belajar menghitung di kelas, saya pikir itu untuk latihan memahami dari mana datangnya koefisien korelasi misalnya dan seterusnya. Tapi kalau nanti penelitian deskripsi, nggak usah pakai manual ya, pakai software saja. Itu akan lebih mensejahterakan mahasiswa dan dosennya. Ya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan hasil dari pengujian dengan software statistika tertentu, maka kita harus kan menginterpretasikan hasil analisis data ya kan. Jadi kita harus mengambil kesimpulan tapi sebelumnya interpretasikan dulu. Yang sangat dilarang itu adalah jangan kopas tabel dari output analisis by software. Misalnya tabel di SPSS output itu di copy aja masuk ke bodinya skripsi. Itu
nanti Anda menciptakan jebakan Batman sendiri. Misalnya ada koefisien yang nggak tahu ini maksud dari koefisien ini apa ya, tapi ditampilkan di badan skripsi, di bagian dalamnya skripsi, maka bisa jadi penguji akan bertanya, ini maksudnya apa angka ini? Nah itu artinya kan kita menggali jebakan sendiri. Ya, jadi saya pikir jangan sampai terjadi bahwa Anda kopas tabel langsung bulat-bulat dari outputnya SPSS. Yang harus kita lakukan adalah ambil koefisien statistika yang relevan dan yang dibutuhkan saja. Misalnya kalau korelasi apa yang diambil, koefisien korelasinya, kemudian p-value-nya, ataupun jumlah sampelnya. Kita coba kasih contoh nanti ya di belakang seperti apa coba. Lalu bagaimana memilih informasi statistik secara tepat dari output? Outputnya kan banyak tuh ya, jadi bagaimana nih yang mana yang kita ambil? Nah, coba cek di dalam publication manual dari APA. Ya, mudah-mudahan Anda sudah punya bukunya dari mata kuliah TPS. Kemudian kalau misalnya pun nggak punya, coba googling misalnya dengan kalimat how to report regression analysis result in APA format. Jadi saya pikir akan ada kok cara yang paling pas untuk menyajikan hasil penelitian kita, interpretasi hasil penelitian kita seperti apa. Dan itu kita nggak bisa lepas dari APA juga kan, karena kita orang psikologi memang tergabung ada asosiasinya. Nah, contoh konkretnya begini nih. Nah, ini kan hasil analisis dependent sample test pada penelitian yang akan membutuhkan hipotesis bahwa motivasi kerja berbeda antara sebelum dan setelah pelatihan. Jadi subjek yang sama, partisipan yang sama, kelompok partisipan yang sama, sebelum diberi pelatihan diukur dulu motivasi kerjanya. Kemudian dikasih pelatihan tertentu, setelah pelatihan diukur lagi motivasi kerjanya. Nah, kemudian ini output yang kita dapatkan dengan melakukan dependent sample test. Ini kan banyak nih angka-angka nih, banyak banget. Dan ini tolong jangan di copy apa adanya gitu ya ke dalam badan skripsi, itu nanti membahayakan Anda sendiri. Yang bagian yang saya highlight kuning inilah yang kira-kira nanti akan dipakai di laporan. Nah, seperti apa bentuk laporannya? Coba kita lihat. Jadi seperti ini jadinya. Independent sample test digunakan untuk membandingkan motivasi kerja antara sebelum dan sesudah pelatihan. Terdapat perbedaan yang signifikan motivasi kerja antara sebelum pelatihan, dalam kurung min-nya sekian, standar deviasinya sekian. Dan sesudah pelatihan, min-nya sekian, standar deviasinya sekian. P-value dengan DF atau derajat bebas 227 itu 4,773. Dengan P-value-nya 0,0, sehingga lebih dari 0,01. Hasilnya signifikan ya. Hasil ini menunjukkan bahwa motivasi kerja setelah mengikuti pelatihan lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan motivasi kerja sebelum mengikuti pelatihan. Jadi yang dari tabel tadi yang panjang lebar itu, ambil aja koefisien yang kira-kira kita butuhkan, ya, sehingga nanti pembahasannya akan lebih banyak pada temuannya, bukan pada angka-angka yang lain-lain yang mungkin nggak relevan dengan penelitian kita untuk pengujian hipotesis kita sendiri. Oke, sampai sini. Kemudian bagaimana kalau tadi kan tampilan di artikel ya, artikel ilmiah. Tapi kalau deskripsi bagaimana? Saya pikir kurang lebih sama dengan tampilan hasil analisis yang seperti tadi di artikel ilmiah. Namun tambahkan dengan tabel format APA untuk menampilkan informasi statistik yang relevan dan yang dibutuhkan. Isi tabel yang tadi ambil yang dibutuhkan, kemudian buat dalam format tabel APA. Kemudian yang tadi apa adanya tadi itu dilampirkan saja di bagian belakang skripsi. Output analisisnya SPSS di bagian lampiran. Saya pikir itu akan menjadi cara yang paling aman untuk Anda menyajikan nanti pas presentasi apa yang dibaca oleh pembimbing di bagian badan skripsi adalah hal-hal yang memang relevan dengan pengujian hipotesis kita. Cuman kalau diminta buktinya mana, bukti analisisnya, Anda bisa menunjukkan bahwa di lampiran ada output analisis yang sudah Anda tampilkan. Gitu. Nah, ini bagian akhir sepertinya dari presentasi saya. Sistematika skripsi kuantitatif sendiri di yang bidang psikologi, secara umum sebenarnya di bidang lain juga sama, cuman di bidang psikologi kita coba buat sedemikian rupa di pedoman itu. Yang bagian pertama itu pendahuluan, diisi dengan latar belakang, identifikasi, batasan, dan seterusnya yang pertemuan lalu sudah dibahas oleh Pak Gume, bahwa penelitian kita harus
passion yang kita punya dalam penelitian kita, dalam tema penelitian kita. Jangan sampai kita terpaksa meneliti variabel X, padahal kita pengennya variabel Z. Itu sangat-sangat menghambat nanti proses skripsi. Jadi tolong dari sekarang yang belum menemukan judul, kira-kira minat Anda di mana, direnungkan dulu gitu. Kalau nggak berminat sama sekali bagaimana ya? Saya pikir banyak diskusi dengan teman-teman, dengan dosen, sehingga mempertajam sebenarnya Anda itu minatnya kemana. Ya. Kemudian bab yang kedua, tinjauan pustaka, jelaskan tentang DP, tentang IP, kemudian hubungan IP dan DP, rangka konseptual, hipotesis, dan hasil penelitian lain yang relevan. Hasil penelitian lain yang relevan, saya pikir jangan juga dari skripsi orang lain ya, karena itu buat saya, buat dunia akademik, skripsi yang belum dipublikasikan kayaknya belum bisa untuk dijadikan patokan ya. Jadi maksud saya lebih baik Anda menampilkan hasil penelitian lain yang relevan itu adalah jurnal-jurnal, artikel-artikel jurnal yang memang membahas juga tentang variabel yang sama dengan Anda. Kemudian bab 3, metode penelitian, apa tipe penelitian seperti apa, kemudian identifikasikan dan operasionalisasikan variabel penelitian Anda, tentukan populasi dan sampelnya, dan tentukan teknik pengumpulan datanya, pakai instrumen apa, bikin sendiri atau adaptasi, bagaimana proses adaptasinya kalau mau adaptasi, apakah ada back translation-nya, apakah perlu ada uji coba lagi, dan seterusnya. Sehingga ini bab 3 ditutup dengan analisis data yang menguji kualitas instrumen dan juga hipotesis. Nah, hasil penelitian dan pembahasan di sini ditampilkan hasil output dari software statistika yang kita pakai tadi dengan cara yang seperti tadi saya sampaikan ya, tidak tabel bulat-bulat, di-copy ke bagian badan skripsi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, implikasi, dan saran. Jadi saya pikir ini sudah patokan umum dalam bidang psikologi, khususnya di tempat kita di psikologi UMJ, sehingga harapan saya adalah Anda lebih berpedoman pada pedoman skripsi, bukan pada skripsi kakak kelas. Karena itu kadang-kadang yang diacu juga belum tentu benar. Nanti yang dipermasalahkan adalah Anda kenapa meniru ataupun melakukan patokannya itu adalah skripsi yang belum pas. Gitu. Jadi harapan saya pedoman skripsi yang dari fakultas kita dipakai sebaik-baiknya. Bagian mana yang belum jelas ataupun ada yang perlu ditanyakan ke dosen, silakan sampaikan. Jadi tidak mengacu lagi ke skripsi kakak kelas yang mungkin juga bisa menjebak Anda juga dalam ujian atau sidang nanti. Ya. Kemudian ini semua yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menjalankan tugas menulis skripsi atau penelitian ataupun hal-hal yang terkait dengan penelitian kuantitatif. Semoga berhasil. Terima kasih, Pak Herdi. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu Ana, Ya. atas paparannya yang saya rasa ini sangat-sangat penting, mendasar, ini prinsipil, dan saya rasa tidak hanya untuk para teman-teman mahasiswa yang sedang skripsi, tapi juga para Bapak Ibu dosen sebagai pengingat refreshment gitu dari apa yang harus kita siapkan dalam penelitian kuantitatif. Baik Bu Ana, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Bagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, bagi yang ingin mau bertanya, silahkan bisa dituliskan di chat, nanti akan saya atur siapa yang bisa bertanya lebih dahulu. Tapi Bu Ana, mohon izin, ini sudah ada satu pertanyaan masuk ke kami, Bu. Ya, silakan Pak Herdi. Pertanyaan pertama dari Darin Ulaya. Selamat sore Bu, saya mau tanya, kalau perhitungan reliabilitas komposit, singkatnya menghitung mengenai apa ya Bu? Terima kasih. Tingkatnya gimana, Her? Tingkatnya? Jadi kalau perhitungan reliabilitas komposit, singkatnya menghitung mengenai apa ya Bu? Ya kira-kira jadi reliabilitas komposit itu ngitung apa sih Bu? Gitulah kira-kira. Oh iya, singkatnya. Singkatnya betul. Langsung jawab.
Silakan, silakan. Langsung dijawab dulu aja, Bu. Oke. Sambil menunggu yang lain. Oke, realitas skor komposit itu berlaku kalau konstruk atau variabel kita terdiri dari beberapa dimensi yang tidak bisa disatukan menjadi suatu konstruk. Jadi misalnya gini, kan konstruk itu ada beberapa jenis, ada yang dua arah berlawanan, maksud saya ortogonal, ada yang searah yang bisa dijumlahkan sehingga dimensi A, skor dia di dimensi A bisa dijumlahkan dengan skor dia di dimensi B. Sementara ada alat ukur yang sangat berlawanan, misalnya motivasi intrinsik, ekstrinsik misalnya, kalau itu masih relevan ya, mudah-mudahan masih relevan teori itu. Tapi ini adalah intrinsik ya intrinsik, ekstrinsik ya ekstrinsik, kan nggak bisa dijumlahkan. Nah, di dalam konteks inilah reliabilitas skor komposit kita perlukan. Jadi masing-masing reliabilitas per dimensi dulu yang dihitung, baru nanti dimasukkan ke dalam rumus reliabilitas skor komposit untuk menghasilkan reliabilitas instrumen motivasi secara keseluruhan. Gitu. Mungkin cukup jelas ya? Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya dari Ulaya. Jadi intinya reliabilitas komposit adalah hasil skor reliabilitas dari sebuah skala yang multidimensi, begitu Bu? Dari konstruk yang dimensinya nggak bisa bukan searah, bukan yang searah. Bukan yang searah. Baik. Jadi yang kayak tadi ada yang intrinsik, ada intrinsik, ada locus internal, ada locus eksternal gitu kan ya. Artinya ketika uji reliabilitas dia harus dipisahkan gitu ya Bu ya? Dipisahkan per dimensi dulu, kemudian didapatkan alfa Cronbach per dimensi. Nanti alfa Cronbach per dimensi ini dimasukkan ke dalam rumus reliabilitas skor komposit untuk menghasilkan satu koefisien yang bisa kita bawa sebagai ini loh reliabilitas instrumen saya, dengan diwakili oleh satu koefisien reliabilitas skor komposit itu. Oke, ya baik. Jadi itu jawabannya dari Ulaya, semoga bisa terjawab ya. Pertanyaan kedua Ibu yang masuk ke kami dari Soleha Wulan Supriyadi. Beliau bertanya, Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Populasi terbagi menjadi finite dan infinite. Bagaimana cara menentukan jumlah sampel yang representatif jika populasinya infinite? Oke. Silakan Bu. Ya, populasi infinite. Jadi kalau misalnya sudah akan ada patokan apakah jumlah sampel yang menjadi kriteria representativitasnya atau cara pengambilan sampelnya yang menjadi kriteria bahwa sampel kita sudah representatif, kan gitu ya. Saya pikir penelitian psikologi lebih banyak itu menguji teori sebenarnya ya. Jadi saya pikir untuk sampling yang harus random, harus sekian jumlahnya, harus ketat seperti itu, nggak terlalu kita jadikan acuan utama gitu. Karena misalnya bagaimana mungkin kita bisa mengambil sampel random dari misalnya guru di Jakarta, di Jakarta aja, coba kira-kira apakah itu memungkinkan, kecuali yang meneliti adalah institusi, lembaga gitu ya. Karena itu akan membutuhkan biaya yang besar, effort yang luar biasa. Tapi kalau untuk penelitian skripsi mahasiswa, saya pikir masih latihan, tentukan saja jumlah sampelnya aja, berapa patokan kriterianya, misalnya 100 orang, gitu, kuota sampling aja. Jadi itu akan lebih memudahkan Anda dalam penelitian skripsi. Mungkin nanti kalau udah senior ataupun sudah profesinya memang peneliti, lain lagi ceritanya, harus memperhitungkan dengan benar-benar samplingnya seperti apa, cara pengambilan samplingnya seperti apa, dan seterusnya, sehingga nanti hasilnya bisa digeneralisasikan. Gitu. Baik, jadi begitu Mbak Ulan atas jawab pertanyaan Anda. Terima kasih Bu Ana. Jadi karena ini masih di dalam konteks S1, memang kita berfokus pada pengujian teori ya Bu ya? Ya, pengujian, jadi misalnya latihan meneliti lah gitu. Baik. Latihan meneliti. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Amelia Syuhada Oktoriva. Selamat sore, Bu. Ada titipan dari teman saya yang ingin bertanya. Ada titipan pertanyaan.
Jika di jurnal skala asli, skalanya tidak terdapat indikatornya, itu bagaimana ya? Apakah harus mengikuti seperti itu? Apa dibuat lagi indikatornya? Gitu, Bu Ana. Oke, bisa diturunkan dari definisi variabel yang dimaksud ya, definisi operasionalnya apa, konseptualnya apa, jadi itu dipadukan, kemudian dilihat kata kuncinya seperti apa, kemudian kata kunci ini dikaitkan atau di-matchkan dengan item kira-kira yang mana ini, item ini untuk kata kunci yang mana, dan kata kunci ini nanti akan menjadi indikator instrumen kita. Dan saya pikir memang di jurnal nggak akan ada disampaikan bahwa indikator instrumen ini adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kalaupun Anda masih penasaran, silakan email penulisnya. Biasanya akan sangat disambut dengan baik. Ya, jadi mungkin pengalaman saya ya Pak Herdi ya, baru-baru ini saya meng-email peneliti yang akan saya pinjam alat ukurnya untuk saya adaptasi, malah diajak kerjasama penelitian internasional. Gitu. Jadi itu kita latihan untuk kontak dengan peneliti lain di luar sana yang mungkin akan sangat kaya pengalaman, sangat kaya ilmu, sehingga kita bisa sharing, minta pencerahan dari mereka. Dan mereka biasanya akan sangat ramah untuk menyambut itu, sangat-sangat antusias. Walaupun Anda levelnya baru S1, jangan sampai itu membuat Anda kader duluan ya untuk menghubungi para peneliti internasional. Saya pikir itu motivasi ya. Jadi kalaupun Anda nanti masih penasaran indikatornya apa sih, coba email beliau yang bersangkutan yang punya alat ukur. Yeah. Tapi tolong kata kuncinya bukan blueprint ya, itu pasti mereka bingung. Minta dong blueprint Anda dalam bahasa Inggris misalnya. Nah, blueprint itu di sana nggak dikenal, itu istilah apa ya? Gitu. Untuk penelitian psikologi tidak ada istilah blueprint. Tapi coba Anda tanyakan definisi operasionalnya apa, sehingga saya bisa memutuskan ataupun menyarikan indikator dari variabel Anda ini apa saja. Jadi seperti itu. Ya, demikian Amelia Syuhada Oktorifah. Tapi menarik itu Bu, tadi Bu Ana menyampaikan tidak dikenal istilah blueprint. Jadi artinya apa hanya di Indonesia atau gimana Bu? Saya kurang tahu juga sejarah ya, tapi waktu S1 memang saya diajari Pak Azwar, Saifuddin Azwar, memang ada istilah blueprint. Dari situlah pertama saya mengetahui adanya istilah blueprint. Tapi ternyata ketika disampaikan ke orang-orang luar, mereka jadi bingung nih, blueprint apa ya untuk konteks penelitian psikologi, jadi kurang relevan. Mungkin dulu Pak Azwar mengistilahkan, saya belum bertanya itu dari mana istilah, tapi mungkin biar mahasiswa lebih mudah paham nih blueprint atau kisi-kisi lah gitu, dalam bahasa Indonesia kan kisi-kisi gitu ya. Indikator ya Bu ya. Ada dimensi, ada indikator. Iya. Jadi intinya kalau misalkan menemukan satu skala di jurnal nggak ada indikatornya, bukan berarti membuat indikator sendiri atau memang gimana Bu? Dari definisi konseptual dan operasionalnya aja dicoba ditelusuri. Saya pikir akan ada kata kunci yang relevan dengan isi item. Nah, itu yang nanti akan kita matchingkan. Ya. Kalau masih belum ada informasi itu, langsung hubungi si autornya atau penulisnya ya Bu ya. Memang tetap masih pengen tahu indikatornya apa, tidak cukup hanya dengan item-item. Ya silakan hubungi dengan penulisnya. Sebenarnya kan item itu sebenarnya sudah sebagai indikator instrumen ya. Cuman rumahnya indikator nih apa gitu kan, kadang-kadang kita penasaran nih, ini kumpulan item ini nama indikatornya apa ya? Ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Baik, kita masih lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ini laris manis Bu Ana. Saya rasa ini tema yang saya rasa sangat relevan sore hari ini Bu Ana. Jadi ada pertanyaan berikutnya dari Nadia Wanda Kirana. Nadia bertanya, sore Bu Ana, sebelumnya Ibu menyinggung sedikit tentang SEM, dan Ibu bilang SEM terdiri dari 2 model. Lalu perbedaan signifikan dari kedua model itu apa ya Bu? Terima kasih Bu Ana. Silakan Bu. SEM itu teknik uji hipotesis ya, yang di dalamnya ada model yang dimaksud itu sebenarnya bukan model teori ya, model teori seperti misalnya model teori motivasi gitu, bukan. Tapi model, istilah di psikometri, model pengukuran sama model struktural.
model pengukuran yang didapatkan dari SEM, misalnya satu variabel akan dibedah apa saja nih indikatornya, mana indikator yang signifikan, mana yang tidak. Jadi nanti di dalam SEM itu sekaligus bisa dilakukan untuk meliminasi item yang memang tidak terpakai gitu. Nah, model yang struktural ini baru masuk pada model untuk pengujian hipotesis. Model di sini istilah psikometri aja, bukan teori perkembangan atau teori apa gitu ya. Nah, di model struktural itu nanti akan didapatkan hipotesis mana yang terbukti, hipotesis mana yang tidak terbukti. Gitu. Jadi tidak ada membedakan, itu memang satu urutan kerja ya, model struktural dulu, model measurement dulu, model pengukuran dulu dilakukan, kemudian baru masuk ke model struktural dari model penelitian yang kita ajukan. Gitu. Mungkin nanti bisa dengan membaca artikel-artikel jurnal ya yang terkait dengan SEM, sehingga lebih aplikatif seperti apa sih pemaknaannya. Ya. Demikian Nadia. Jadi SEM itu sendiri sebetulnya ada analisis yang lebih kompleks gitu Bu, maksudnya Bu? Ya, lebih kompleks. Sekaligus dalamnya ada psikometrinya, ada statistikanya. Pengujian alat ukur sekaligus pengujian hipotesis. Yang kalau teman-teman mahasiswa S1 mau pakai SEM boleh Bu? Oh, boleh banget, boleh banget. Itu kan sebenarnya kan pengujian kita pakai apa ya tergantung hipotesis ya. Kalau memang hipotesisnya memang membutuhkan SEM sebagai alat analisis ya mau nggak mau ya pakai SEM gitu kan. Tapi kalau memang cukup dengan t-test, ya udah pakai t-test, nggak usah dipindahkan ke SEM gitu. Dan memang nggak relevan gitu kan. Jadi sesuai dengan hipotesis atau pertanyaan penelitian ya Bu ya. Baik, silakan teman-teman, Bapak Ibu sekalian bila masih ada yang mau bertanya. Sambil menunggu Bu Ana, saya juga ada pertanyaan sedikit dan ini berangkat dari pengalaman membimbing selama ini. Banyak mahasiswa sering bertanya tentang jumlah minimal sampel, Bu. Gitu. Boleh jadi sebetulnya gimana Bu cara menghitungnya atau jumlah minimal sampel memang ada beberapa kriteria ya yang terkenal atau dikenal selama ini. Ada yang bilang cukup 30 ke atas, misalnya minimal 30 ibaratnya. Ada yang bilang pakai ini dulu, tabel apa tuh namanya, yang menentukan jumlah sampel. Berdasarkan populasinya berapa, di jumlahnya sampelnya jadi berapa gitu kan. Tapi intinya adalah ketika memang sampel kita, misalnya populasi kita mahasiswa, terus kita mau ngambil sampel 30 aja cukup lah gitu. Itu kayaknya nggak wise ya, nggak bijak, nggak pas gitu. Nah, itu makanya kan ada diskusi dengan pembimbing saya pikir dalam hal ini. Mau pakai sampling yang seperti apa, jumlahnya berapa, dan populasi itu siapa sebenarnya. Kalau memang terjangkau dan banyak jumlahnya, terjangkau dalam arti bisa didatangi atau bisa dicari datanya, dengan segera ataupun dengan waktu yang tidak bertahun-tahun gitu ya, saya pikir jumlah sampelnya bolehlah dibanyakin. Dan ini juga terkait dengan jumlah item yang kita punya. Kalau item kita semakin banyak, tentu saja sampel juga mudah-mudahan akan lebih tercover dengan sampel yang juga lebih banyak. Jadi saya pikir diskusi dengan pembimbing akan lebih tepat, karena konteks penelitian kan beda-beda. Kalau penelitian beda-beda, populasinya beda-beda, jadi nggak ada patokan yang fix harus sekian, dan seterusnya. Ya. Dan memang waktu itu, kalau nggak salah Pak Urip bilang angka 30 itu ajaibnya itu dari mana belum ketahuan sampai sekarang. Ya. Dari mana itu angka 30 sehingga jadi patokan banget. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita nggak salah jalan ya sama ini ya. Intinya adalah semakin terjangkau dan besar jumlah populasi, perbanyak sajalah sampelnya. Itu aja. Tapi kalau memang yang sangat spesifik, misalnya ABK, populasinya ABK, sampelnya kan nggak mungkin banyak-banyak juga kan ya. Nah ini mungkin situasi yang membutuhkan pemahaman juga dari para penguji dan pembimbing, bahwa mahasiswa jangan dibebani dengan pencarian sampel yang sangat besar untuk ABK. Nggak akan selesai penelitiannya. Betul. Baik Bu Ana. Baik Bu, masih ada ini satu pertanyaan lagi. Ya.
Selamat sore Bu Ana, ini dari Viani. Saya ingin bertanya mengenai tryout instrumen. Apakah setiap instrumen yang akan digunakan dalam penelitian harus dilakukan tryout terlebih dahulu? Demikian Bu. Kalau instrumen Anda adalah adaptasi, artinya yang memang sudah pernah dipakai di luar dan punya orang lain yang sudah eksis gitu ya, dan sampelnya relatif sama dengan yang punya kita, karakteristik partisipannya, itu saya pikir nggak perlu di try out. Jadi tinggal disampaikan bahwa pada saat uji coba oleh si A pada tahun sekian, reliabilitas alfa krombanya sekian. Jadi itu cukup dilaporkan begitu aja, seperti itu. Kalau misalnya adaptasi yang kita lakukan adalah untuk karakteristik sampel yang berbeda, maka itu akan perlu tryout dulu. Untuk konteks Indonesia misalnya, remaja Indonesia, karena dulu alat ukur ini dipakai di remaja Inggris misalnya, atau dewasa di Inggris misalnya. Jadi untuk lihat situasinya seperti apa, perbandingan karakteristik partisipannya seperti apa. Saat itulah kita memutuskan apakah perlu atau tidak untuk tryout. Tapi kalau alat ukur bikin sendiri, ya mau nggak mau harus tryout ya. Alat ukur yang bikin sendiri itu kan belum pernah dilakukan oleh orang lain, ya tentu saja orang bikin sendiri baru bikin gitu ya. Tapi intinya itu kata kunci bikin sendiri alat ukurnya mau nggak mau harus tryout. Ya, demikian ya Viani, mudah-mudahan menjawab. Jadi kalau memang itu diadaptasi dari alat ukur yang sudah ada, karakteristik respondennya juga kurang lebih sama, boleh saja tidak dilakukan. Toh juga di sedikit pengetahuan saya juga nanti ketika dianalisis kembali tetap ada hasil uji validitas reliabilitasnya ya Bu Ana ya? Ada. Ya, baik silakan Bapak Ibu, ini di 5 menit terakhir. Baik Bu Ana, ini saya rasa kita waktu juga sudah hampir selesai, jadi saya mau minta Bu Ana untuk memberikan kata penutup, pesan-pesan buat para mahasiswa, juga buat kami, para dosen, para peneliti, untuk bisa membuat penelitian kuantitatif yang baik dan benar, Bu. Silakan Bu. Metode penelitian kuantitatif adalah salah satu cara untuk kita mencapai pengujian hipotesis ataupun kesimpulan penelitian yang kita di awal pengen ketahui gitu ya. Saya pikir kalaupun ada kata-kata kuantitatif dan itu pasti berbau angka, jangan sampai kita takut duluan ataupun jengah duluan sehingga nanti milih kualitatif. Karena apa? Karena kuanti ada angkanya. Jangan juga gitu ya. Sebenarnya kalau memang penelitian kita membutuhkan ataupun pas hanya dengan metode kuantitatif, ya sudah lakukan dengan metode kuantitatif. Caranya seperti apa dan bagaimana, saya pikir sudah sangat jelas dan sudah sangat banyak panduan yang kita bisa baca. Dosen-dosen di psikologi juga yang sudah banyak yang sangat berpengalaman dalam penelitian, maka mahasiswa jangan ragu untuk memakai metode kuantitatif. Dan perhatikan tadi yang rambu-rambu yang saya sampaikan, intinya adalah mungkin selama ini kita kuliah dengan beragam mata kuliah yang kaitannya dengan angka ataupun kuantitatif. Ini seperti apa sih puzzle-nya gitu kan ya? Puzzle utuhnya itu apa sih? Nah, seperti tadi yang di awal saya sampaikan, bahwa metode kuantitatif melingkupi semua mata kuliah itu. Sekarang saatnya Anda buktikan, Anda tunjukkan di bagian penulisan skripsi seperti apa metode kuantitatif yang akan Anda lakukan di skripsi Anda. Sebagus apa, sebaik apa prosedurnya sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu intinya metode kuantitatif bisa kita kuasai, bisa kita gunakan. Yang penting sesuai dengan penelitian kita ataupun hipotesis yang akan kita uji. Seperti itu Pak Edi, lebih banyak pada motivasi aja ya, saya pikir biar mahasiswa juga tetap semangat, tidak membelokkan misalnya harusnya kuanti jadi kuali hanya karena nggak suka dengan angka. Gitu ya. Mudah-mudahan walaupun kuali juga menarik, tapi tolong dipaskan dengan masalah penelitiannya.
ini tepatnya pakai kuanti atau kuali. Ya, ya saya setuju sekali dengan tadi Bu Ana. Memang untuk menentukan kuanti dan kuali berarti kan harus berangkat dari rumusan masalahnya Bu ya, dan bagaimana menjawab rumusan atau pertanyaan penelitian itu gitu ya Bu ya. Iya. Ya, baik Bu Ana, terima kasih atas juga semuanya Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih juga untuk mahasiswa yang sudah lama tidak bertemu. ya, semoga nanti kita bisa jumpa lagi Bu Ana di sesi-sesi yang lain. Mungkin kita bisa mulai belajar hands-on pakai software. Ya, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa yang sudah berkenan menyimak. Saya akhiri di sini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk kembali bergabung di acara kita minggu depan di waktu dan channel yang sama. Insya Allah minggu depan kita akan diskusi tentang metode penelitian kualitatif yang akan dibawakan oleh Ibu Mira Aryani. Demikian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ais. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih Pak Herdi, terima kasih Bu Ana. Teman-teman mungkin seperti biasa kita ada sesi foto bersama dulu. Boleh dinyalakan videonya. Iya. Semangat ya mahasiswa. Semoga lulus cepat-cepat, tepat waktu dan hasil yang baik. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, ini udah mulai kelihatan nih wajah-wajahnya ya. Kita coba ambil ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, cukup banyak peserta hari ini. Tadi sudah sampai 93, Bu. Ya, mantap, Jos. Alhamdulillah. Nah, oke, terima kasih teman-teman, Bapak Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak.